Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hasalal inqa'u bi marrataini wajaba 'alaikal ityan bisalisa. Fa in hasalah maqalamun hasil apa al inqa'u bersih bi marrataini kelawan rong ambalan, bi marrataini kelawan rong ambalan wajabah maka wajib alaika ing atase sira apa al-ityanu nekani, apa al-ityanu nekani bisalisati kelawan kaping telu, bisalisati kelawan kaping telu wa illam yahsul lan lamun ora hasil apa al-inqa'u bersihakan, apa al-inqa'u bersihakan bisalasatin kelawan telung ambalan, bisalasatin kelawan telung ambalan minal masahati saking piro-piro usapan. Gambarane bi ambakiyah kelawan yento tetep opo asarul labad, opo asarul labad yuziluhu kang bisa ngilangi ing asar, opo ma barang fauqa sigoril khazafi kang tetep ing dalem sak dhuwure cilike kreweng. Ya fa'alaikah moko netepono sapa sira, fa'alaikah moko netepono sapa sira birabiin kelawan usapan kang kaping papat, birabiin kelawan usapan kang kaping papat wa hakadha lan sakteruse, wa hakadha lan sakteruse summa in angqaita nuli lamun bersihaken sapa sira, nuli lamun bersihaken sapa sira al mahallah ing panggonan biwitrin kelawan ganjil fawadihun moko iku wis pertelo, fawadihun moko iku wis pertelo wa illa lan lamun ora in angqaital mahal, wa illa lan lamun ora in angqaital mahal ya fatammim moko nyampurnakno sapa sira, fatammim moko nyampurnakno sapa sira khamsatan ing ambal kaping 5, khamsatan ing ambal kaping 5 in angqaita lamun bersihaken sapa sira birabi'atin kelawan ambal kaping papat, birabi'atin kelawan ambal kaping papat au sab'atan utawa ing ambal kaping 7, au sab'atan utawa ing ambal kaping 7 in angqaita lamun bersihaken sapa sira bisitatin kelawan ambal kaping 6, bisitatin kelawan ambal kaping 6 wa hakadha lan sakteruse, wa hakadha lan sakteruse ila ayyanqa tumeka yento bersih apa maudhi atau mahal, ila ayyanqa tumeka yento bersih apa maudhi ail maudhi'u tegese panggonan. Wa yahsulu lan hasil
Apa al-mashuh musam bil itari kelawan ganjil, bil itari kelawan ganjil ail infiradi tegese kelawan dewe, ail infiradi tegese kelawan dewe. Fal itaruh maka utawi gawe ganjil, maka utawi gawe ganjil biwahidatin kelawan suwiji ambalan, biwahidatin kelawan suwiji ambalan ba'dal ingqai ing dalam sakwise bersihaken, ba'dal ingqai ing dalam sakwise bersihaken alladzi lam yahsul kang ora hasil, alladzi lam yahsul kang ora hasil apa al ingqa biwitrin kelawan ganjil iku mustahabun den sunahaken, iku mustahabun den sunahaken wal ingqa utawi bersihaken, wal ingqa utawi bersihaken ila alla yuzila tumeka yento ora bisa ngilangi, ila alla yuzila tumeka yento ora bisa ngilangi al asaro ing labet, al asaro ing labet apa illal ma'u angin banyu, apa illal ma'u angin banyu au sigharul khazafi utawa cilike kreweng, au sigharul khazafi utawa cilike kreweng iku wajibun kang wajib, iku wajibun kang wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hasalal inqa'u bimarratain wajaba 'alaikal ityanu bisalisah. Ketika nanti dengan 2 kali usapan menggunakan batu itu sudah membersihkan najis, maka wajib bagi kalian untuk melakukan usapan yang ketiga kalinya. Karena di situ dalam istinja menggunakan batu, salah satu syaratnya adalah ayyastanji bisalasati marrat atau bisalasati masahat, istinja dengan 3 kali usapan. Ini salah satu syarat sahnya sampean istinja menggunakan batu. Lah kok nanti dengan 2 kali usapan kok nyatanya sudah bersih tempat najis tersebut, maka tetap diwajibkan bagi kalian nambah 1 lagi usapan, yaitu 3 kali. Pahami? Jadi syaratnya harus 3 kali usapan. Kemudian wa illam yahsulil ingqa bisalasah, kok nanti kalian itu mengusap sebanyak 3 kali usapan namun tempatnya najis itu belum bersih dengan 3 kali usapan tersebut, gambarannya bagaimana tidak bersih itu? Bi ambakiya asarun yuziluhu ma fawqa sigharil khazaf. Gambarannya masih ada bekas, masih ada bekas najis. Bekas itu dikatakan bekas ketika hanya meninggalkan warna atau bau. Jadi membeda najis korokun ake akare bernah atau beakare bau, maka di situ sudah bisa dikatakan asar. Yang mana bekas tersebut yang bisa menghilangkan itu adalah ma fawqa sigharil khazaf, yaitu bahan atau alat yang ukurannya di atas kecilnya kreweng atau tembikar. Oning tembikar ya, ukuran tembikar lebih besar itu yang bisa menghilangkan najis tersebut. Maka jika demikian fa'alaika birrabi',
wajib bagi kalian untuk melanjutkan pengusapan yang keempat. Kalau 3 kali usapan belum bersih, ingatin ini ilatnya yang perlu digarisbawahi, tempat tersebut itu masih belum bersih. Walaupun dengan 3 kali usapan sekalipun, walaupun sampai 10 kali usapan, kalau ada unsur tidak bersihnya tempat najis, maka tetap wajib nambahin boleh usapan, karena faktor tidak sucinya tempat. Wahakada dan seterusnya. Kalau misalkan dibasuh diusap sebanyak 5 kali usapan belum bersih, maka wajib harus yang ke-6. Kalau 6 belum bersih, maka wajib ke-7. Intinya kalau tempat tersebut dibersihkan namun belum bisa, maka di situ harus nambahin usapan. Summa in angqaital mahalla biwitrin fawadih. Namun ketika kalian itu membersihkan tempat najis dengan bilangan ganjil. Apa itu bilangan ganjil? Bilangan yang tak berpasangan. Contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Itu tidak punya pasangan. Lah kalau sampean itu sudah membersihkan tempat najis dengan tepat berada di bilangan ganjil, fawadih, tabun ulama itu sudah jelas. Artinya jelas, ya tidak perlu untuk nambah lagi nantinya. Masalah ini sudah selesai. Namun wa illa fatammim khamsatan in angqaita bi rabi'ah. Jika dengan bilangan ganjil itu kalian belum bisa membersihkan najis, maka sempurnakan menjadi 5 usapan. Apabila sampean itu sebelumnya melakukan 4 usapan. Contoh begini, kalian istinja, digosok atau diusap dubur sampean sebanyak 4 kali. Ladilalah dengan usapan 4 kali itu masih ada najisnya, belum bersih, maka harus sempurnakan menjadi 5. Ini ganjilnya. Aw sab'atan in angqaita bisittatin, atau di situ sempurnakan menjadi 7 kali usapan apabila ketika sampean di situ sebelumnya mengusap sebanyak 6 kali. Apabila sampean ngusap sebelumnya 6 kali kok di situ tidak bersih, maka tambahin 1 lagi menjadi 7. Ini ganjilnya mana? Wahakada dan seterusnya. Ila an yanqa il maudi, sampai di situ tempat keberadaan najis itu betul-betul dipastikan bersih. Wa yahsulul mashu bil itari il infirad. Mengusap najis itu sudah bisa dihasilkan dengan cara bil itar, dengan membuat bilangan ganjil. Kata tadi 3, 5 atau 7, 9 dan seterusnya. Fal itar biwahidatin ba'dal inqa illadhi lam yahsul biwitrin mustahabbun. Kita melakukan usapan dengan bilangan ganjil gitu, setelah tempat tersebut itu dinyatakan bersih, menambah 1 kali bilangan ganjil itu hukumnya sunnah. Contoh begini, ambian kepon mengusap tempat najis itu sebanyak 4 kali. Ternyata sudah bersih 4 kali itu. Iyo sapen 4 kali ternyata bersih. Maka kita sunnah nambahin 1 lagi. Berarti membuat ganjil, yaitu menjadi 5. Itu sunnah apabila sebelumnya itu sudah bersih, tepat di bilangan genap, yaitu 4 kali. Nambahin untuk mencapai
bilangan ganjil itu hukumnya sunnah. Akan tetapi wal ingqaq ila alla yuzilal asaru illal ma' au sigarul khazafih wajib. Akan tetapi untuk membersihkan tempat sampai najisnya di situ tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air, berarti ini tinggal bekas-bekasnya saja yang sulit dibersihkan pakai batu nantinya, maka membersihkan tersebut itu wajib. Ini amroni mutafariqani, dua hal yang berbeda. Kalau tadi membuat ganjil, hitungan ganjil itu hukumnya sunnah. Apabila catatannya sebelum bilangan ganjil itu sudah bersih. Misalkan 4 kali sudah bersih, maka nambahin 1 kali usapan itu hukumnya sunnah karena membuat hitungan ganjil. Namun apabila sebelum ganjil itu masih belum bersih, maka wajib untuk al-itar, nambahin 1 lagi bilangan ganjil. Wal ingqaq, sedangkan untuk membersihkan tempat, ini kasus yang kedua. Membersihkan tempat yang terdapat najisnya di sana itu hukumnya wajib. Kalau misalkan di situ 3 kali usapan kok belum bersih, maka ya wajib nambahin. Ini tidak pandang bulu antara genap atau berganjil usapannya. Pokok selama tempat itu belum bersih, maka tetap wajib berupaya, berusaha untuk membersihkan, karena beda. Nambahin untuk ganjil itu sunnah, terus membersihkan itu wajib. Wa'lam annal musannif, untuk keterangan lebih detail masalah-masalah semacam ini, itu tentunya nanti dalam bab yang khusus dalam membahas persoalan-persoalan fikih, termasuk Fathul Qoribnya atau Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan seterusnya, atau syarah dan hasyiahnya. Ini kitab ini memang salah satu tradisi Al-Imam Ghazali. Beliau itu kalau ngarang pancen ada kolaborasi, pembahasan di dalamnya itu kadang mencakup masalah fikhiyah dan juga masalah-masalah tasawuf, seperti kitab Marokil Ubudiyah. Pada haliyah beliau itu sama dalam masalah tasnif, sama dengan Syekh Muhammad Nawawi Banten itu. Beliau juga sama. Ketika ngarang kitab, biasanya yang sering kita jumpai kalau karangan Syekh Nawawi, beliau itu kalau ngarang kitab fikih biasanya dicampur dengan babakan tauhid di depannya, seperti kitab Sulamul Munajjah itu Sulamul Munajjah kan nyarain kitab Safinatus Shalah, masalah fikih bab salat. Tapi sebelumnya kemarin kita bahas masalah tauhid, masalah aqaid, beberapa akidah. Nah, ini termasuk beberapa tradisi khas yang dimiliki oleh muallif atau musannif. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.